Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, faqala al-imam Suyuti rahimahullah ta'ala fi kitabihi Lubabil Hadis ila anqal wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in ilmun wa ilmul imani as-salah. Masya Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in ilmun. Apa ilmun? Apa alamun? Likulli syai'in alamun, bukan ilmun. Likulli syai'in alamun. Wa alamul iman as-salah. Nah, ini harus tahu ini. Ini lebih gawat lagi. Kata Rasulullah, segala sesuatu itu memiliki tanda-tanda, memiliki bendera. Alam itu bendera, pertanda. Nah, pertandanya iman itu adalah sholat. Berarti kalau kau beriman, sholatlah. Karena sholat sebagai tanda kau beriman. Segala sesuatu itu ada tandanya, ada benderanya. Tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya iman itu adalah sholat. Benderanya iman itu sholat. Jadi kalau misalnya santri ada benderanya santri, tandanya santri, pakaiannya pakaian santri, ya kan? Perilakunya perilaku santri, tandanya santri. Nah, kemana-mana bawa kitab, kemana-mana deres, itu berarti tanda-tandanya santri belajar. Kemana-mana bawa pulpen, bawa buku catatan buat menulis hal-hal yang penting, berarti santri belajar. Semuanya, segala sesuatu ada tanda-tandanya, ada benderanya. Nah, kalau tanda-tandanya iman ya sholat. Tandanya orang beriman berarti dia sholat. Kalau enggak sholat, enggak ada tanda-tandanya dia beriman apa enggak. Makanya mudah sekali umat Islam itu, umatnya Nabi itu gampang sekali. Di mana-mana saja itu bisa dikenal. Kalau orang itu sholat pasti muslim, sudah orang yang mukmin. Di mana saja tempatnya, dalam keadaan bagaimanapun, mudah dikenal. Orang muslim, orang mukmin itu mudah dikenal di mana saja. Kenapa? Karena tandanya sholat. Kalau sholat ya berarti dia mukmin. Tapi kalau orang itu nggak sholat, ya kita nggak tahu apakah itu mukmin atau bukan mukmin. Nah, ini makanya bahayanya. Kalau nggak sholat, kita nggak tahu apa itu orang mukmin atau bukan. Makanya ulama sangat-sangat memberi peringatan masalah sholat khususnya, karena sebagai tanda daripada orang mukmin. Kalau tidak sholat ya kita nggak tahu apa itu mukmin atau tidak. Maka orang yang meninggalkan sholat ya ada dua saja hukumnya, imam fasik atau orang kafir. Jadi sholat itulah yang menjadikan tanda bahwa orang itu adalah mukmin, bahwa orang itu adalah muslim. Di mana saja tempatnya, sampai di ujung dunia, kalau orang mukmin pasti sholat, sehingga mudah dikenal karena itu tanda-tandanya mukmin. Entah itu sholatnya di masjid, di musola, atau sendirian, di kamar, atau di mana saja, itu tandanya adalah sholat. Bukan berarti ketika sholat kemudian kita tampakkan sholat di masjid, kemudian berarti riya atau menampakkan sholatnya. Sholat harus sembunyi-sembunyi. Tidak.
ini tidak masuk dalam hal tersebut karena sholat jamaah itu adalah syiarul Islam. Sholat di masjid berjamaah, pokoknya berjamaah lah, itu adalah syiarul Islam. Nah, syiarul Islam itu suatu kewajiban bagi komunitas muslim di mana saja berada. Dalam satu desa itu harus ada yang namanya jamaah. Makanya hukum sholat jamaah itu berbeda-beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan sunnah ain. Jadi berbeda-beda ulama dalam menghukumi sholat jamaah. Hanya saja dalam mazhab Syafi'i yang diunggulkan pendapat yang muktamad istilahnya, yang dipegangi, pendapat yang kuat itu kaulnya Imam Nawawi yang mengatakan bahwa sholat jamaah itu adalah fardu kifayah. Tapi Imam Rafi'i mengatakan sunnah muakkadah misalnya. Kalau mazhab Hambali malah fardu ain. Daud fardu ain, Daud Tuhiri fardu ain. Jadi sholat itu nggak sah kecuali berjamaah. Sholat harus berjamaah karena memang anjuran sholat jamaah itu banyak sekali. Kalau di kita yang masyhur, yang tenar, dua pendapat itu, yaitu pendapatnya Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, antara fardu kifayah dan sunnah muakkadah. Nah, yang dalam mazhab Syafi'i, makanya tidak ada istilah kamu sholatnya pamer di masjid. Ini bukan hal itu, karena sholat jamaah itu adalah syiarul Islam. Kalau kita mengatakan fardu kifayah berarti satu desa kalau tidak ada berjamaah sholat semuanya dosa. Karena dalam hadis itu Rasulullah SAW menjelaskan kalau misalnya sholat jamaah di satu desa tidak ada sholat jamaah, maka bakarlah desa itu. Rumahnya itu. Ada mengatakan di dalam hadis itu seperti itu. Makanya kemudian para ulama ahli fikih itu menjelaskan bahwa ini tanda-tandanya bahwa sholat jamaah itu adalah wajib kifayah, fardu kifayah. Maka untuk mengetahui seorang mukmin muslim itu mudah sekali dengan dia itu sholat apa enggak. Terlepas dari apa dia sholatnya sembunyi-sembunyi atau tidak, tapi yang namanya muslim itu mesti sholat. Malaikat juga bakal mudah mengenali orang itu muslim dan non muslim. Kenapa? Oh, dia sholat, sudah selesai. Setan juga bisa mengenali orang itu muslim atau mukmin itu juga dengan sholat. Kalau ini sholat berarti kholas mukmin. Nah, seperti itu. Oleh karena itu jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Karena berbahaya satu, yang nomor dua, sholat itu nggak bisa ditinggalkan. Sholat itu nggak bisa ditinggalkan. Dalam keadaan bagaimanapun tidak bisa ditinggalkan, itu namanya sholat. Kalau tidur, pelayah istilahnya, tahu-tahu bangun tidur setelah sholat waktunya selesai, habis, maka harus diqadha. Dalam keadaan berdiri nggak mampu harus duduk, berarti sholatnya duduk. Duduk nggak mampu sholat berarti berbaring. Berbaring nggak mampu berarti terlentang. Terlentang nggak mampu, bagaimana? Dengan kedipan mata, isyarat. Nah, kalau nggak isyarat juga nggak mampu menjalankan arkan dalam hatinya. Sholatnya di dalam hati, jadi nggak bisa ditinggalkan. Dalam keadaan bagaimanapun sholat itu tidak bisa ditinggalkan karena ada keringanan-keringanan, prosesnya itu banyak sekali, sehingga kalau ada alasan tidak sholat itu karena saya tidak bisa sholat, itu nggak bisa. Nggak bisa wudhu penyakit karena tidak boleh kena air, harus pakai tayamum. Bisa pakai tayamum. Tayamum juga nggak bisa, nggak ada debu, nggak ada air misalnya. Ini namanya faqidut tahuren. Orang yang tidak menemukan air dan tidak menemukan debu misalnya, tetap sholat.
sholatnya lihurmatil wakti namanya sholat lihurmatil wakti. Nanti kalau sholat lihurmatil wakti, nanti kalau sudah temu air atau ketemu debu, dia ngulangi sholatnya. Jadi dalam keadaan, tapi kalau misalnya dia sudah sholat lihurmatil wakti, belum sempat menemukan air, belum sempat menemukan debu, kemudian meninggal dunia, selamat dia. Bukan termasuk orang yang meninggalkan sholat. Nah ini makanya sholat itu dalam keadaan bagaimanapun tidak bisa ditinggalkan. Bisa diqodho, bisa dengan duduk, bisa dengan debu misalnya, yang mereka atau kawan-kawan kita yang tidak bisa wudhu misalnya, karena ada suatu penyakit atau apa, bisa diganti dengan tayamum. Jadi nggak ada celah atau alasan untuk meninggalkan sholat. Kecuali ada mazhab Hanafi, ini sekedar ini aja pengetahuan ini bagi orang yang sakit. Orang yang sakitnya parah. Mazhab Hanafi menjelaskan, menggambarkan begini. Kalau ada orang sakitnya parah, sholat berdiri tidak bisa, sholat duduk tidak bisa, sholat berbaring juga tidak bisa, apalagi terlentang juga nggak bisa. Maka orang yang seperti ini tidak wajib sholat, karena tidak ada kewajiban sholat dengan isyarat atau dengan hati, nggak ada sholat seperti itu. Menurut mazhab mereka ya, menurut mereka. Jadi kalau ada orang sampai sakit seperti itu, maka kewajiban sholat saat itu tidak wajib. Tapi jangan salah, saat keadaan seperti itu dia nggak kewajiban sholat, artinya kalau meninggal dunia dia nggak dosa. Tetapi kalau hidup lagi atau sembuh, dia harus mengqodho sholat yang ditinggalkan ketika sakit dalam keadaan tadi. Jangan salah paham. Jadi kenapa Imam Hanafi mazhab Hanafi seperti itu? Karena dalam hadis itu tidak sampai pada sholat dengan dengan isyarat mata atau di dalam hati, itu enggak ada. Menurut mereka riwayatnya itu hanya sampai pada berbaring, salkian pokoknya masih bisa dengan badan lah istilahnya. Kalau setelah itu enggak bisa, maka tidak wajib. Tetapi kalau sembuh, berarti dia harus mengqodho sholatnya. Ini mazhab mereka. Tapi dengan batas-batas seperti tadi. Tapi intinya ya berarti masih tetap wajib sholat. Karena dia tidak mampu sholat dengan apa-apa, sudah nggak wajib. Kalau meninggal dunia nggak dosa dia. Tapi kalau misalkan sembuh, dia harus mengqodho, berarti ya tetap wajib. Hanya ada keringanan, seandainya dia ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan sakit yang seperti itu mati, maka tidak berdosa. Nah, ini menurut mereka ya. Makanya kemudian di mazhab kita Syafi'i, kalau sudah sampai pada seperti itu, tetap kita wajib. Seandainya orang itu tidak mampu sholat dan kita tidak tahu, maka ketika dia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, nah, ini boleh ya, menurut kaul yang walaupun bukan kaul mu'tamad ya, tapi sebagian ulama Syafi'i mengamalkan seperti Imam Subki itu mengamalkan mengqodhoninya, ahli warisnya mengqodhoni. Tapi nggak boleh ini kemudian difatwakan kalau meninggal boleh diqodhoni. Jangan, bukan begitu maksudnya. Ini untuk amalan pribadi yang khusus. Jadi seandainya ada keluarganya yang seperti itu misalnya, maka diqodhoni misalnya. Tapi dalam keadaan seperti tadi loh, bukan ceroboh yang artinya kalau sudah sakit kemudian nggak mau sholat. Nah, nanti ada yang qodhoni anak saya misalnya atau kerabat saya, bukan begitu maksudnya. Malah
kacau nanti kalau begitu. Jadi maksudnya kenapa sebagian ulama kita melakukan seperti itu? Karena memang ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa ketika sudah sampai pada keadaan atau kondisi seperti itu, dia tidak wajib. Kalau mati tidak berdosa, tapi kalau sembuh dia harus mengqadha. Nah, kan kadang-kadang orang memang seperti itu, tapi itu kan menurut mazhab lain. Tapi kalau mazhab kita kan tetap wajib, makanya dilakukan oleh ahli waris, yang mengqadha itu ahli waris, atau dibayar fidyah. Begitu juga puasa, seperti itu tuh. Jadi bukan untuk di fatwa boleh jangan itu. Jangan begitu. Itu artinya karena menghormati pendapat ulama lain. Menghormati pendapat ulama lain. Dan sekaligus ya ihtiyatlah, berhati-hati supaya nanti kita yang sebagai ahli waris atau sebagai anaknya biar dicatat oleh Allah sebagai anak yang berbakti. Anak yang tidak rela bapaknya, orang tuanya masuk neraka gara-gara meninggalkan sholat. Jadi anaknya yang mengqadha. Nah ini maksudnya seperti itu. Jadi bukan untuk difatwakan boleh dan bukan begitu. Ini adalah cara solusi, ya, cara solusi yang diberikan oleh para ulama, bahkan mereka sebagian langsung mempraktekkan. Kalau fidyah, kalau orang yang tidak ada puasa ini sehat, tapi nggak puasa itu wajib bayar fidyah atau gimana? Kalau orang tidak puasa itu karena apa? Kalau karena karena sakit dan sakitnya itu nggak diharapkan tidak sembuh, maka dia nggak wajib puasa. Wajibnya bagi dia adalah membayar fidyah. Orang tua misalnya atau orang yang kena sakit yang tidak ada kemungkinan sembuh, maka nggak perlu puasa. Nah, ini membayar fidyah, tidak wajib puasa baginya. Ini kalau sakitnya dimungkinkan nggak sembuh, karena tua, karena macam-macam lah, maka bayar fidyah, wajibnya bayar fidyah. Tapi kalau masih ada kemungkinan sembuh, maka dia wajib mengqadha. Nggak puasa nggak apa-apa, tapi wajib mengqadha. Dan nanti kalau Ramadan nggak puasa, kemudian dilihat, kan harus mengqadha dia, karena kalau sembuh kan mengqadha. Ternyata nggak sembuh, misalnya nggak ada kesempatan untuk mengqadha sampai berdatang Ramadan lagi. Tapi memang penyakitnya ada harapan sembuh, istilahnya dimungkinkan sembuh selama berapa tahun misalnya, maka dia tetap wajib puasa, qadha. Fidyahnya enggak. Kalau ada kemungkinan sembuh, yang wajib bagi dia adalah membayar qadha, membayar puasa qadha. Tapi begini, kalau tadi kan setahun Ramadan puasa karena sakit, tapi penyakitnya dimungkinkan sembuh, maka dia nggak puasa karena ada uzur sakit. Kewajiban dia nanti adalah mengqadha. Dari Ramadan sampai Ramadan ada kesempatan untuk mengqadha enggak? Kalau ada kesempatan mengqadha tapi dia tidak mengqadha sampai datang Ramadan lagi, maka tetap dia wajib mengqadha dan ditambah bayar fidyah. Dua itu. Jadi ada perincian-perinciannya. Tapi kalau misalnya dia tidak Ramadan ini sakit, nggak bisa puasa, sakitnya parah terus-terusan, sampai Ramadan lagi nggak ada kesempatan untuk mengqadha, tidak bisa mengqadha, maka bagaimana? Dia nggak puasa karena uzur itu, sampai Ramadan lagi baru bisa puasa. Maka setelah Ramadan dia tidak harus membayar fidyah, cuma mengqadha saja. Kenapa? Karena nggak ada kesempatan untuk mengqadha, tidak ada kecerobohan karena uzur itu tadi.
Makanya perempuan juga sama nih, perempuan biasanya yang haid nih. Haid ini misalnya bulan Ramadan punya hutang 7 hari. Setelah Ramadan itu kan banyak bulan itu. Ternyata nggak mengkodo di akhir-akhir, ternyata malah sampai Ramadan lagi. Tetap dia wajib kodo ditambah dengan fidyah. Kenapa? Karena mestinya dia bisa mengkodo setelah Ramadan, tapi dengan kecerobohannya dia tidak mengkodo. Maka di samping dia tetap wajib mengkodo, itu juga ditambah dengan fidyah. Setiap hari 1 mud. 1 mud itu kemarin saya jelaskan, ada yang mengatakan 6 on, ada yang mengatakan 7 on, ada yang mengatakan 9 on. Jadi kalau menurut takaran Habib Zain bin Smith itu 9 on. 9 on. Ya. Oke, yang di Takriratus Sadidah itu 9 on. 9, iya, 9, 7 kali 4, 1 mud, 1 sok itu ya. Berarti 7. Jadi ya sekitar itu, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9. Jadi pilih yang mana? Yang paling bagus ya aus 1H misalnya. Ya, pilih yang 7 on, yang 7 on. Setiap hari dikali berapa hari? Itu misalnya. Itu. Makanya hati-hati kalau semakin bertambah berapa tahun itu misalkan gak dikoto-koto terus, padahal ada kesempatan tapi gak koto-koto, ya tinggal setiap tahunnya 5 tahun, berarti 1 harinya 3 kali 5 gitu loh misalnya. Bayarnya itu, tapi kodonya tetap gitu loh, kodonya tetap. Jadi bayar fidyah itu karena dia tidak mengkodo selama 1 tahun itu masalahnya. Ya kan 1 tahun misalkan sehari, misalnya sehari, 1 bulan sehari misalnya, kan ada 9 bulan, utangnya berapa? Soalnya nggak harus bayar puasa itu seketika, itu nggak harus. Misalnya puasa Senin Kemis ya misalnya, wah aku mau puasa Kemis, ya dibarengin misalnya, kodok kalian, nggak apa-apa itu, boleh. Nah, boleh mau kodok itu. Nanti ngodoninya lagi bulan depan Senin misalnya. Bulan berikutnya, nah ini 11 bulan. Nah kalau 11 bulan nggak bisa mengkodok ya kebangetan gitu loh. Maksudnya waktunya banyak sekali. Makanya saya bilang katanya maksudnya kalau tidak puasanya dengan jelas, jadi yang 1 hari itu katanya 1 tahun puasa itu gimana? Yang puasanya disengaja tidak puasa, katanya 1 hari itu harus puasanya dibayar dengan 1 tahun. Ya enggak ada ketentuan fikih, enggak ada begitu. Cuman kalau ada orang kok tidak berpuasa dengan sengaja, itu dosa besar. Dosa besar. Bahkan kalau seandainya dia terang-terangan enggak puasa, itu menurut fikih ada yang mengatakan boleh dihukum bunuh, boleh dihukum mati. Ada yang mengatakan sampai begitu. Kalau sampai terang-terangan tidak puasa, terang-terangan tidak puasa. Ya kalau mazhab kita Syafi'i itu paling hanya ditakzir yang seberat-beratnya. Ditakzir yang seberat-beratnya. Takzir itu dihukum yang seberat-beratnya supaya tidak diikuti oleh orang lain. Karena menyepelekan fardu itu bahaya. Dia tidak puasa malas atau karena ingkar tidak percaya. Kalau tidak percaya puasa wajib, kafir. Bahaya. Tapi kalau dia percaya wajib tapi dia sengaja enggak puasa, fasik. Masuk dosa besar, meninggalkan kewajiban dengan sengaja. Bahaya, wal'iyadzubillah. Padahal puasa itu sehat. Nah, yang kemarin dijelaskan,
sebagai organ tubuh itu perlu istirahat. Nah, istirahat itu berarti kesehatan. Selama setahun penuh nggak pernah istirahat sama sekali, kayak mesin itu jalan terus. Makanya ada keringanan dari syariat supaya kuat, supaya diantaranya organ tubuh istirahat supaya normal lagi, direfresh lah setiap tahun, di refresh. Makanya kalau orang sering puasa berarti sama saja merefresh. Makanya orang yang banyak puasa itu sehat. Nah, orang yang puasa itu sehat. Meskipun secara fisik dia lemah, secara itu lemah. Tapi untuk kesehatan badan memang sehat. Tapi kalau sudah terbiasa nggak terasa lemah. Jadi orang yang puasa tahunan dan lain-lain bukan lemah, itu malah kuat karena sudah terbiasa, gampang sekali. Ini puasa. Nah, sholat itu tidak boleh dianggap sepele karena itu tanda iman ya sholat. Kalau nggak sholat ya gimana kita bisa mengetahui dia muslim, dia ini, susah. Nah, akhirnya li syai'in alamun wa alamul iman as-shalah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha, ittaqu wadiyo sliramu kabeh Allah ing Gusti Allah fi sholati ing dalam sholat. Takutlah kalian di dalam sholat. Ittaqullah fi sholat sampai 3 kali. Ittaqullah bukan 3 kali, berkali-kali nih Rasulullah menjelaskan. Ittaqullaha fi sholat. Ittaqullah fi sholat. Ittaqullah fi sholat. Ittaqullah fi aimanukum. Ini 1 kali, 2 kali, 3 kali Rasulullah pesan supaya jangan sampai meninggalkan sholat. Bertakwalah dengan sholat, takutlah kepada Allah dengan masalah sholat, jangan sampai disepelekan, jangan sampai dibuat mainan, jangan sampai pokoknya nggak dianggap penting. Sholat itu penting sekali. Itu artinya Rasulullah menjelaskan ittaqullah fis sholat, memperingatkan jangan sampai kita ceroboh dalam sholat sampai 3 kali. Nah, jadi sampai 3 kali. Ittaqullaha fima malakat aimanukum. Nah, setelah memperingatkan sholat, maka Rasulullah memperingatkan ittaqullaha fima malakat aimanukum, ing dalam perkara malakat kang miliki opo aimanukum biro-biro tangan-tangan sira kabeh. Ingat, sholat sudah peringatkan, kemudian ma malakat aimanukum, apa yang kau miliki. Misalkan kau punya budak, nah, kalau dalam dahulu kan budak, hati-hati, harus diperhatikan budak itu, jangan disepelekan, jangan disia-siakan, jangan didolimi, berikan haknya, haknya budak. Kalau hewan muhtaram, hewan yang dimuliakan, hewan yang dimuliakan itu adalah hewan yang tidak boleh dibunuh. Hewan yang tidak boleh dibunuh itu namanya hewan muhtaram. Karena ada hewan yang boleh dibunuh. Dalam hadis disebutkan ada 5 hewan yang boleh dibunuh. Yang sudah sering saya jelaskan itu, kayak ular, ya kan, kalajengking, burung gagak, hidaah itu. Kemudian kalbul akur, apa namanya? Kalbul akur itu anjing ganas, ya, anjing liar, ya itu semuanya. Terus soker, memang binatang-binatang yang berbahaya itu boleh dibunuh. Tapi selain binatang yang tidak berbahaya istilahnya, itu nggak boleh dibunuh, namanya muhtaram. Apalagi seperti kambing, ya, misalnya kambing, apalah yang kita miliki, yang hewan-hewan piaraan itu jangan sampai
sia-siakan, perhatikan makannya, perhatikan apa, pokoknya jangan sampai mereka ini burung-burung atau apalah pokoknya hewan-hewan yang piaraan yang kita sia-siakan, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, malah ini bahaya, harus diperhatikan. Ini Rasulullah memperingatkan akan hal ini. Apa yang kita miliki menyangkut apakah manusia, apakah hewan, harus diperhatikan, jangan disia-siakan. Ittaqullah fid dha'ifaini, kata Rasulullah. Juga memperingatkan lagi bagaimana harus jangan sembarangan dengan dua orang yang lemah. Dua orang yang lemah itu siapa? Kata Rasulullah, al-mar'ah, perempuan. Bukan berarti perempuan itu lemah-lemah, ini enggak, tapi memang secara fisik perempuan nggak mungkin bisa mengalahkan laki-laki. Secara fisik memang lemah. Secara berpikir memang lemah. Ini secara umum lah ya, bukan berarti apa namanya setiap orang mesti kalah dengan laki, bukan. Artinya secara umum perempuan itu lemah secara umum. Walaupun sejatinya ada orang perempuan yang kuat menjadi raja, misalnya menjadi ratu, menjadi presiden. Ini kan berapa gelintir orang maksudnya. Ini hukum seperti ini secara umum. Jadi Rasulullah itu menjelaskannya ya secara umum. Ya kebanyakan kalau perempuan itu ya tidak seperti laki-laki. Kalau misalnya kerja suruh macul misalnya, nah, suruh macul atau tadi tukang kuli, tukang bangunan atau apa, kan perempuan nggak ini, malah diketawain perempuan dari tukang bangunan kan misalnya. Atau nanti misalkan tidur di sembarangan tempat, nggak bisa perempuan itu. Misalnya, itu udah nggak bisa perempuan. Itulah letak lemahnya di situ. Di samping kemudian setiap bulannya datang bulan, datang tamunya itu. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Makanya Rasulullah memperingatkan ini orang sejenis ini yang perlu diperhatikan, yaitu perempuan. Jangan sampai tersia-sia perempuan. Jangan sampai menghinakan, harus diberikan haknya, harus diperhatikan perempuan itu. Yang kedua, al-armalah, janda. Makanya ada istilah santunan janda-janda. Jadi janda itu termasuk juga yang lemah, harus diperhatikan. Ini secara khusus Rasulullah pesan itu, jangan disia-siakan. Artinya harus disantuni, dilindungi, macam-macam, kan? Karena namanya orang ditinggal suami itu ya masya Allah, pasti masalah-masalah untuk menanggung biaya sendiri apa sendiri, gitu. Maka jangan diremehkan, jangan disia-siakan. Nah, tapi kalau yang ada jandanya kaya ya beda lagi. Jadi yang dimaksud janda itu adalah janda yang miskin, allati la kafilalaha, maksudnya jangan salah, semua janda bukan. Janda yang miskin, yang tidak punya, yang tidak ada orang yang bertanggung jawab atas janda ini. Itu maksudnya. Jadi kalau janda yang lemah-lemah, yang ini biasanya, makanya Rasulullah itu sangat ini sekali sampai karena janda itu tidak bisa apa-apa, tidak ada yang menanggung. Rasulullah kan nikah yang banyak itu kan janda-janda semua, tua-tua lagi, bukan cuman ini, di atas 50-an, di atas 50-an, 60 malah. Rasulullah yang dinikahi Rasulullah itu ummahatil mukminin itu tua-tua semua, itu bukan muda-muda, bukan, tua-tua semua. Karena ya dalam rangka ini, kalau ada yang tidak ada yang menanggung, kemudian ada yang melindungi, ya mending dinikahi gitu. Yang sudah tua-tua itu lemah, nggak ada ini. Nah, tapi kalau orang jandanya janda kaya apa semuanya, yang nggak masuk ini, kamu kitanya miskin, jandanya kaya, kita mau melindungi,
janda kaya, waduh gak masuk. Jadi berikan hartanya. Jadi maksudnya janda al-muhtajah, al-miskinah, allati la kafilalaha. Itu maksudnya. Makanya disebut dengan ad-dhaif, ad-dhaifain. Itu. Setelah itu wasobi dan yatim. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian apa? anak kecil juga harus dilindungi. Kemudian anak yatim. Nah, ini sudah makhluk. Ini anak kecil itu kita harus sayang pada anak-anak. Jangan anak-anak malah disiksa. Nah, ini bukan orang baik. Sudah diingatkan oleh Rasulullah, anak kecil itu mesti malah kalau anak kecil itu dianjurkan kita kasih sesuatu. Kasih supaya anak kecil itu bergembira. Misalkan kalau di Arab itu biasanya halawah, kayak sejenis permen, sejenis apalah gitu, misalnya uang receh, uang jajan, supaya anak itu senang. Anak itu senang. Ini Rasulullah menganjurkan supaya seperti itu. Kalau kita punya duit kecil atau apa, kasihkan ke anak itu, bisa anak itu senang. Punya apa? Kasih, misalnya. Itu sebagai bentuk kita mengamalkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai lupa. Makanya kalau di Arab sana ya seperti itu. Ya, ada anak-anak itu biasanya nanti kita bawa atau di rumah disediain permen, ada anak-anak mesti dikasih permen atau apa itu gitu. Karena supaya anak-anak itu senang. Apalagi kalau orang tua punya anak kecil pergi jauh kemudian pulang. Nah, ini orang tua punya anak-anak kecil pergi jauh pulang. Dia pulangnya membawa sesuatu yang menjadikan anak-anak gembira. Ini orang tua seperti ini langsung doanya diampuni semuanya, dosanya diampuni semuanya. Hanya karena membawa oleh-oleh untuk anaknya sehingga anaknya sampai senang. Jadi banyak sekali yang dijelaskan oleh Rasulullah secara komplit. Bahkan ada cerita, ya udah nanti ceritanya nanti lagi kapan-kapan kalau keluar ceritanya. Cerita dari hadis, bukan cerita hayalan, ada cerita hadis. Masya Allah. Demikian sampai di sini, insya Allah nanti kita lanjut kembali. Mudah-mudahan berkah, bisa dipaham, manfaat, difoto oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi orang-orang yang penerus Nabi, yang bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.